Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia Indriani, NIM 171420177. Saya dari Perbankan Syariah, peserta KKN Daring 2020, hari ke-17. Di sini saya akan menjelaskan akad wakalah. Yang pertama, definisi wakalah dapat dipahami sebagai pendelegasian dan penyerahan mandat. Sementara dalam makna yang lebih luas ini, akad wakalah merupakan suatu perjanjian yang menyepakati adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, di mana pihak yang diberi kuasa hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa yang diberikan oleh pihak pertama. Selanjutnya, hukum wakalah. Dasar hukum atau dalil yang membolehkan akad wakalah adalah Quran Surat Al-Kahfi ayat 19, yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Selanjutnya, ada rukun dan syarat wakalah. Yang pertama, adanya pihak yang mewakilkan atau al-muwakil. Rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian dengan skema wakalah tentu adanya pihak yang mewakilkan atau pihak pemberi kuasa. Tak sekedar itu saja, dalam memberikan kuasa, pihak yang memberi kuasa pun harus memenuhi setidaknya 2 syarat. Yang pertama, pihak yang mewakilkan memiliki hak untuk bertindak pada bidang-bidang yang didelegasikan, sebab tidak akan sah jika seorang mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Yang kedua, pihak pemberi kuasa memiliki hak atas sesuatu yang dikuasakannya dan cakap secara hukum. Artinya, pihak yang memberi kuasa atau yang mewakilkan adalah orang yang telah dewasa dan juga sehat akalnya. Yang kedua, ada pihak yang diwakilkan atau al-wakil. Adanya pihak yang menerima kuasa menjadi rukun dan syarat sahnya akad wakalah ini. Penerima kuasa haruslah seseorang atau badan usaha yang harus cakap hukum dan memiliki pemahaman yang baik terkait dengan aturan-aturan yang mengatur proses akad tersebut. Selain itu, penerimaan kuasa ini harus memiliki kemampuan untuk menjalankan mandat atau amanah yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa. Yang ketiga, adanya objek yang diwakilkan. Selain para pihak yang terlibat, rukun dan syarat sahnya akad wakalah ini juga mencakup adanya objek yang diwakilkan. Objek ini haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya, yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Selain itu, objek yang diwakilkan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya, ada jenis wakalah. Yang pertama, al-wakalah al-mutlaqoh, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif seringkali dengan istilah kuasa luas yang biasanya digunakan untuk mewakili segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan. Yang kedua, al-wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Kuasa khusus ini biasanya diperuntukkan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat perdamaian, atau perbuatan lain yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik barang. Yang ketiga, al-wakalah al-amamah, yaitu perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah, tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqoh. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari. Dalam praktek perbankan syariah, wakalah ini seringkali digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad. Selanjutnya ada contoh wakalah.
Dalam akad wakalah bil ujroh di bank syariah ini, contoh penerapannya terdapat dalam produk jasa transfer bank syariah. Jasa transfer merupakan proses transfer atau kiriman uang ataupun pemindahan sejumlah uang dari satu unit kerja bank ke unit kerja bank lainnya. Yang dalam proses ini, jasa transfer yang diterapkan adalah suatu rekening yang dimiliki nasabah yang memberikan amanat kepada bank syariah tersebut untuk mengirim atau mentransfer sejumlah rekening kepada orang lain yang menggunakan jasa bank syariah. Dari proses transfer, pihak bank meminta upah atau imbalan kepada nasabah sebagai balas jasa transfer tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Membuat kreativitasan saat di rumah itu upaya menghilangkan kejenuhan, karena kejenuhan dapat menurunkan imunitas